Harmoni tidak akan tercipta kalau kita tidak memberikan afeksi dan menerima afeksi. Afeksi itu boleh diterjemahkan sebagai kasih sayang. Hari ini topik kita masih mengenai menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ya. Ini menarik sih, banyak poin yang saya ambil begitu ya, bahwa kita tuh harus listen more dengan pasangan, harus meluangkan waktu ya. Makan bersama itu adalah momen yang penting ya, karena di sana juga karakter seorang anak terbentuk begitu ya. Dan juga bonding antar pasangan dan juga keluarga tentu saja lebih baik. Nah, Mas Dave, kalau tadi strategi-strateginya sudah dibagikan kepada moms and dads, kepada sahabat Sonora, mungkin sekarang Mas Dave bisa memberikan tips-tips yang relevan begitu ya, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya nih seperti yang saya bilang tadi, keharmonisan yang paling diuji saat ini karena sedang dalam masa pandemi. Silakan Mas Dave. Ya Mbak Rara, pandemi ini kan masa-masa sulit ya. Jangankan memikirkan harmonis, mikirkan diri sendiri saja sudah luar biasa sulitnya. Banyak ujian, banyak cobaan dalam masa ini. Nah, karena itu moms and dad, sahabat Sonora, lakukanlah hal-hal berikut yang mudah saja, tidak perlu sulit-sulit ya. Yang pertama, ciptakan suasana keluarga itu nyaman. Ya. Pandemi kan ini bikin ketakutan. Ketakutan itu harus dilawan dengan rasa nyaman. Menciptakan suasana keluarga yang nyaman itu juga membentuk bonding ya. Prakteknya dengan cara makan malam. Dan di balik bonding itu ada yang namanya output kesabaran. Kalau ada bonding, ada output kesabaran. Dengan kesabaran, tiap anggota keluarga akan terus belajar, mengerti, dan mencapai harmoni. Ya, caranya apa? Ajak semua anggota keluarga untuk terlibat dalam aktivitas ya. Buat tiap anggota keluarga, pasangan, anak merasa dipahami. Dan caranya itu tadi, listen more dibandingkan dengan talk more. Yang kedua, meskipun sulit, sangat sulit ya, jangan lupa untuk mengucap syukur. Orang kan bilang jangan lupa bahagia, ya betul. Jangan lupa juga untuk mengucap syukur. Ada banyak hal yang bisa disyukuri dalam masa pandemi ini. Nah, pastikan kita semua anggota keluarga merasa puas dengan kehidupan keluarga. Ya, caranya gimana? Ekspresikan rasa syukur. Ya, katakan rasa syukur itu dan merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Yang ketiga, ya ini langkah yang ketiga Mbak Rara. Ya. Kita ada di rumah saja. Bikin rumah itu home sweet home. Ya, sehingga tiap keluarga betah di rumah. Ya, seperti saya bilang tadi, di masa sulit ini semua orang kembali di rumah. Bukan karena butuh, tapi disuruh pemerintah. Stay at home ya. Ya mau gak mau kita harus di rumah 24 jam di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya siaran dari rumah gitu kan ya. Ya. Nah, nyaris 24 jam kita berkegiatan di rumah. Karena itu wajib kita bikin suasana rumah jadi nyaman. Ya, bagaimana caranya? Ayo kita bikin waktu khusus untuk berkumpul, kita bikin spot khusus di rumah, ya, dimanapun itu, di meja makan atau di ruang tamu, dengan karpet pun, dengan tikar pun, ini spot kita bersama, kita bikin komitmen, jadikan spot ini tempat berkumpul pada hari ini, jam ini, nah, kita bikin spot ini tempat paling nyaman, tempat paling aman di rumah di tengah pandemi ini. Begitu kurang lebih Mbak Rana. Wow, harus mempunyai, memang menciptakan home sweet home itu ya, ini yang menjadi tantangan. Karena kalau pandemi nih Mas Dave, kebanyakan di rumah home-nya jadi udah kerasa kayak udah gak sweet lagi gitu. Sudah saking sweetnya udah sampai kalau orang kebanyakan makan manis kan akhirnya jadi enak gitu ya. Ini gimana nih Mas Dave? Ya, di rumah melulu orang bilang lu lagi ya. Jangan sampai itu dipercaya akan terjadi. Lupakan itu. Ya, karena itu ya basic dasar manusia sebagai makhluk sosial itu kan butuh afeksi. Ya, butuh afeksi. Harmoni tidak akan tercipta kalau kita tidak memberikan afeksi dan menerima afeksi. Afeksi itu boleh diterjemahkan sebagai kasih sayang. Ya, afeksi itu bisa tercapai salah satunya meninggalkan emosi. Rumah itu bagai neraka betul bisa jadi sama pandemi ini. Kuncinya jangan marah-marah. Ya, kalau mau marah
diam dulu, pergi dulu 5 menit, lalu kembali lagi. Ya, apakah masih marah? Kalau masih marah, pergi lagi ya. Kalau masih marah, pergi lagi. Kalau sudah nggak marah lagi, boleh kembali. Nah, ciptakan suasana afeksi itu, suasana menerima dan suasana mendengar. Baik itu oleh pasangan, antar pasangan, maupun dengan anak. Wow, ini saya sangat-sangat tergetar begitu ya mendengar kata nyaman. Karena nyaman itu di mana-mana menjadi suatu kunci ya. Kalau udah nyaman, itu siapa-siapa pasti akan betah gitu ya, Mas Dev ya. Ya, Akan betul. merasa lebih aman begitu. Nah, inilah menciptakan suasana nyaman inilah yang menjadi tantangan bagi pasangan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian juga tadi ekspresikan rasa syukur. Seperti kalau kita dalam berdoa juga diajarkan selain kita meminta gitu ya, jangan lupa juga untuk selalu mengucap syukur begitu. Karena sudah Yes. sampai dengan sampai detik ini kita di pandemi ini masih bisa menikmati pekerjaan, masih bisa bernafas dan Ya. segala macam. Jangan lupa untuk Ya. mengucap syukur. Wow. Mengucap syukur itu kan gratis ya Mbak Rara ya, Oh tidak ya, ada harus membayar. dan ternyata Ya, mengucap bisa syukur dilakukan juga. kapanpun. Nah, kepada pasangan juga Mas Dev bilang perlu untuk mengekspresikannya ya. Coba misalnya gimana Mas? Sayang, terima kasih begitu ya sudah Ya, menemani. terima kasih sudah bikin sarapan pagi ini ya. Terima Wow. kasih sudah memilihkan baju untuk bekerja. Ya, hal-hal kecil seperti itu ngegombal gitu ya, kalau orang Belanda bilang ngegombal. Itu perlulah antar pasangan. Ternyata ngegombal itu juga sebenarnya kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita juga perlu loh gitu. Karena kadang-kadang itu yang kita butuhkan setelah capek gitu ya mengurusi Oh, itu betul, rumah, betul. mengurus anak gitu ya, perlu juga digombalin. Ya semua orang senang dipuji ya, kasih itu semua orang senang dipuji. Baik. Nanti kita akan berbincang lagi ya dengan pertanyaan juga dari sahabat Sonora, Mas Dave. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora Parenting bersama anak kita Heidi. Ketika anak ya menjelang usia SMP, itu seperti orang tua itu pacaran lagi. Waktu itu sangat banyak, bahkan nggak tahu mau ngapain. Wow. Ya, ini sudah, itu sudah, ngapain lagi, malah pengen anaknya itu kumpul ya. Jadi kalau memang hangat, gimana sih caranya hangat? Nanti akan ada waktunya untuk hangat. Tapi sekarang hangat itu ya dicurahkan kepada si baby itu saja.